Akhirnya, Timothy Walker menyadari bahwa kesejahteraan siswa dan gurunya itu menjadi penting dan tidak bisa dikorbankan. Halo rekan-rekan, apa kabarnya hari ini? Moga-moga masih dalam kondisi yang sehat selalu, luar biasa, dan senantiasa berbahagia ya. Ketemu lagi dengan saya Vandana, dan kalau kita sudah ketemu, jelas kita akan melakukan sesuatu yang menarik. Hari ini kita akan kembali membahas tentang sebuah buku. Buku yang akan saya bahas ini menarik sekali, karena berbeda dengan biasanya. Buku kali ini kita akan mendiskusikan dan membahas tentang dunia pendidikan. Bukunya apa? Bentar, saya ambilkan dulu. Ya. Bukunya adalah ini dia, berjudul Teach Like Finlandia atau Mengajar Seperti di Finlandia. Di sini bukunya ditulis oleh Timothy D. Walker, salah seorang pengajar di sekolah dasar di Arlington, Amerika, yang sudah pasti cukup familiar dengan sistem pendidikan yang ada di Amerika ketika itu. Dan kemudian dia berpindah ke sebuah sekolah yang ada di Finlandia. Finlandia mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, yaitu kalau di buku ini dibahas bahwa Finlandia adalah negara yang mengejutkan negara-negara lain di seluruh dunia karena anak-anak atau siswa-siswinya yang berusia 15 tahun mencatatkan skor tertinggi di dalam PISA, yaitu Program for International Student Assessment pada tahun 2001. Mungkin rekan-rekan sudah mulai penasaran ya, ini sebenarnya bukunya tentang apa sih? Sepertinya tadi sudah saya sempat jelaskan di awal, buku ini akan menggambarkan perjalanan seorang Timothy Walker, yaitu seorang guru yang awalnya bekerja dan mengajar di Amerika, dan kemudian dia memutuskan untuk pindah bersama istrinya, yang juga istrinya ini orang Finlandia, pindah ke sebuah sekolah yang ada di Finlandia. Nah, proses transisi yang dilakukan oleh Timothy Walker dari dua jenis sistem pendidikan inilah yang banyak diceritakan dan menjadi intisari dari buku ini. Salah satu contohnya adalah di buku ini digambarkan bahwa kisah tentang Timothy Walker yang di awal itu seringkali kewalahan ketika dia mengajar. Sebagai seorang guru, dia diharuskan sudah tiba di sekolah setengah 7 pagi, dan setelah selesai mengajar pun dia masih disibukkan dengan banyak sekali urusan-urusan administratif, dan itu yang kadang-kali mengharuskan dia untuk pulang jam 7, jam 8, bahkan larut malam dia pulang. Untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai guru, untuk menyelesaikan administrasi-administrasi yang perlu dia lakukan sebagai guru. Dan ini yang membuat dia merasa kewalahan dan stres ketika itu. Dan kemudian dia dihadapkan pada sistem pendidikan di Finlandia, di mana pada saat itu guru-guru sekolah di Finlandia hanya bekerja selama 6 jam. Itu dihitung dengan 1-2 jam mempersiapkan kelas, dan ketika pun setelah mereka selesai mengajar, selesai mereka dengan aktivitas mengajar mereka langsung pulang dan meninggalkan pekerjaannya di sekolah masing-masing. Nah, pergolakan batin yang dialami oleh Timothy Walker ketika proses transisi dua sistem yang berbeda inilah yang juga akan dibahas cukup menarik di buku ini. Dan selain itu, juga masih banyak lagi kisah-kisah menarik lainnya. Mungkin rekan-rekan juga sudah mulai penasaran gambaran bukunya nanti seperti apa sih? Secara umum, buku ini nanti akan menceritakan 5 hal penting atau 5 strategi yang itu intisari dari pengalaman Timothy Walker selama 5 tahun mengajar di sekolah dasar yang berada di Finlandia. Dan di sini dia menemukan 5 hal penting atau 5 strategi yang dapat dilakukan oleh para pendidik lain di seluruh dunia untuk bisa membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan dengan hasil yang efektif. Saat lagi saya akan jelaskan satu persatu apa aja kelima hal itu. Salah satu contohnya adalah di sekolah di Helsinki, para siswa dan para guru terbiasa untuk mendapatkan jam istirahat 15 menit sangat sering. Dan ketika jam istirahat 15 menit yang cukup sering ini dijalankan, banyak siswa-siswa yang kemudian beraktivitas bermain bersama teman-temannya, dan para guru pun terlihat santai
untuk menikmati istirahat mereka. Ada yang dengan ngobrol bersama guru-guru lainnya dengan santai, ada yang menyeruput kopi, ada yang membaca koran dan sebagainya. Yang ini menurut Timothy itu aneh sebenarnya. Kenapa? Karena Timothy terbiasa, dan ketika itu setahun pertama dia berada di sekolah, dia mempergunakan waktu istirahat tadi untuk terus bekerja. Karena terbiasa dengan pola kerja yang ada di Amerika. Akhirnya dia bekerja. Ketika ada waktu istirahat, siswanya istirahat, guru-guru dia sebagai guru terus bekerja. Ternyata ini menghasilkan dampak negatif bagi dirinya. Dia tertekan, dia stres, hingga akhirnya dia ditegur oleh rekan-rekan gurunya yang lain. Dia mengatakan bahwa ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, jangan sampai kesejahteraan kita dikorbankan. Kesejahteraan di sini bukan hanya terkait uang, tapi kesejahteraan pemikiran, kesejahteraan diri kita, yang harusnya bisa kita gunakan untuk beristirahat dan rileks sejenak, tapi kita gunakan untuk hal lain sehingga membuat kita justru tidak produktif. Akhirnya, Timothy Walker menyadari bahwa kesejahteraan siswa dan gurunya itu menjadi penting dan tidak bisa dikorbankan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan kelas untuk memastikan kesejahteraan di ruang kelas ini bisa tetap terjaga, yaitu memahami jadwal istirahat otak, belajar sambil bergerak, selalu recharge diri kita sepulang sekolah, artinya jangan membebani dengan PR dan sebagainya sepulang sekolah. Menyederhanakan ruang kelas, jadi ruang kelas tidak perlu terlalu rumit, dibuat simpel saja karena itu mempengaruhi bagaimana siswa kita melihat kelasnya, dan kemudian bagaimana siswa kita kemudian bisa lebih fresh ketika dia berada di kelas. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan kita menghirup udara segar sehingga kesejahteraan diri kita tetap terjaga. Poin kedua yang juga bisa dilakukan untuk bisa mulai meningkatkan kenyamanan dalam kelas plus kemudian mendapatkan hasil efektif adalah rasa dimiliki. Menurut Pinkers di tahun 2016, salah satu bahan utama dari kebahagiaan adalah rasa dimiliki. Di sekolah di Helsinki, Walker melihat banyak guru-guru yang memfokuskan dan memprioritaskan pada hubungan dengan guru-guru lain di sekitarnya. Dengan banyaknya jam istirahat yang dimiliki oleh guru-guru tersebut, maka memungkinkan guru-guru tersebut untuk melakukan interaksi lebih sering dengan guru-guru juga, ataupun dengan para siswanya. Dan ternyata tingginya intensitas bertemu antar satu guru yang memungkinkan para guru ini mendiskusikan strategi pembelajaran, kemudian hal-hal ringan di sekitar mereka, maka akan memungkinkan munculnya rasa saling memiliki. Rasa saling memiliki yang hadir karena kita merasa mendapatkan perhatian dari orang lain dan orang lain pun perhatian dengan diri kita. Dan ternyata inilah yang membuat kondisi kemudian menjadi lebih efektif untuk belajar dan kualitas pendidikan dan pembelajaran di kelas pun lebih baik. Kenapa? Karena gurunya merasakan rasa kepemilikan yang tinggi. Dan rasa dimiliki ini tidak harus hanya dimiliki dan diterapkan di guru, melainkan juga di murid. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa dimiliki ini bagi siswa kita. Beberapa hal diantaranya adalah mengenal dekat dengan setiap anak, bermain dengan mereka, merayakan keberhasilan, dan memastikan keterlibatan. Hal ketiga yang juga dapat kita lakukan untuk membuat pendidikan atau proses pembelajaran menjadi efektif dan nyaman adalah kemandirian. Kalau di buku ini dibahas tentang kondisi yang pertama terjadi di Amerika. Di Amerika, para guru-guru sekolah dasar memiliki protokol untuk mengantarkan siswa-siswanya ke depan gerbang, hingga siswanya kemudian diantar naik bus atau dijemput orang tuanya dan lainnya. Ternyata di Helsinki, para guru tidak terbiasa mengantar murid-muridnya. Selepas kelas usai, maka para guru melakukan apa yang mereka lakukan, dan para siswa dengan mandiri mereka kemudian membereskan barang-barang mereka dan pulang ke tempatnya masing-masing. Ada yang naik bus, dan bahkan dari pengalaman atau apa yang dilihat oleh Timothy Walker sendiri, ada anak yang pulang sendiri jalan kaki ke rumahnya. Dan ternyata kemandirian inilah yang mempengaruhi kemandirian mereka dalam kondisinya mereka sebagai pelajar. Secara umum, kondisi di mana anak-anak Finlandia yang lebih mandiri ketimbang anak-anak di Amerika pada umumnya tidak terjadi sedemikian saja, tidak terjadi begitu saja. Karena ternyata ada proses pendidikan yang telah dialami oleh anak-anak ini sehingga mereka bisa lebih mandiri.
Ada banyak hal di rumah mereka yang bisa mereka lakukan dengan penuh kemandirian. Inilah ternyata yang membuat mereka memiliki mindset untuk mandiri dan lebih bertanggung jawab kaitannya dengan mereka sebagai seorang pelajar. Dan ternyata ini membuat mereka lebih mampu mengarahkan dirinya sendiri, sehingga peran guru adalah penting untuk mendorong kemandirian ini di dalam para siswa-siswanya. Nah, poin keempat yang juga penting dan bisa diterapkan adalah terkait penguasaan. Untuk bisa siswa kita merasa bahagia, maka ada satu penguasaan yang mereka butuhkan di kelas. Untuk bisa menjadi bahagia, maka harus muncul perasaan kompeten. Untuk bisa menjadi bahagia, maka hal mendasar yang perlu kita tanamkan kepada siswa adalah perasaan bahwa diri mereka kompeten. Terutama kompeten di area tertentu seperti memahat, seni lukisan dinding, merakit, dan banyak hal lainnya. Maka kita, sebagai guru, kita akan bisa menanamkan kegembiraan di kelas ketika kita bisa memberikan pemahaman atau penguasaan terhadap satu kompetensi tertentu yang dibutuhkan oleh mereka saat ini. Karena ketika mereka merasa kompeten satu bidang, kepercayaan akan muncul di kelas dan mereka akan semakin giat, semakin bersemangat untuk mengikuti aktivitas di kelas. Karena mereka yakin aktivitas di kelas akan membuat mereka makin menguasai kemampuan tertentu di dalam keseharian mereka. Beberapa strategi yang mungkin dapat digunakan oleh para guru untuk meningkatkan penguasaan atau kompeten agar para siswa kompeten ini adalah yang pertama, ajarkan karakter, yang kedua adalah gunakan penguasaan teknologi, berikan pendampingan, buktikan pembelajaran, dan selalu diskusikan soal nilai. Nilai di sini adalah bukan kemudian sebatas nilai yang diberikan, tapi tanamkan juga apa makna nilai tersebut bagi mereka dan apa yang selalu mereka bisa lakukan untuk memastikan mereka mendapatkan nilai-nilai yang positif dan baik. Nah, hal kelima yang juga penting dan dibutuhkan untuk kita bisa membuat kondisi yang nyaman dan efektif di kelas atau di dalam pembelajaran adalah terkait pola pikir. Ada dua tipe pandangan yang dibawa oleh manusia dalam kehidupannya menurut peneliti dari kebahagiaan. Menurut peneliti dari kebahagiaan, yaitu Rajnagunathan, yaitu yang pertama adalah scarcity minded, di mana kemenangan kita akan berujung pada kekalahan orang lain. Semua yang kita lakukan untuk memuaskan diri kita itu adalah akan menyebabkan kekalahan atau kerugian di orang lain. Dalam kondisi ini sudah jelas teman-teman pasti sudah dapat gambaran ya. Kita akan dalam kondisi di mana kita penuh dengan persaingan. Dan yang kedua adalah abundance oriented, yaitu bagaimana kita meyakini bahwa selalu ada ruang untuk bertumbuh di dalam suatu kondisi dan situasi. Maka dalam rangka meningkatkan kebahagiaan dan kualitas kelas kita, guru-guru harus menanamkan pola pikir kedua, yaitu abundance oriented, yaitu menggeser sudut pandang kita dari apapun yang kaitannya dengan sekedar kepuasan belaka ataupun kemudian persaingan kondisinya. Maka kemudian kita tidak lagi mencari mana yang lebih baik dari yang lain, dan diganti bahwa setiap orang, setiap siswa kita memiliki peluang untuk bertumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing. Atau selalu ada ruang bertumbuh yang bisa dirasakan oleh setiap siswa kita. Nah, kesimpulannya, setelah kemudian membaca buku ini secara keseluruhan, maka buku ini pas untuk dibaca oleh rekan-rekan mungkin yang berprofesi sebagai guru, pendidik, trainer, pengajar, ataupun orang tua yang ingin meningkatkan kualitas pendidikannya kepada anaknya atau kualitas pendidikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Buku ini tidak akan terkesan menggurui, tapi justru hanya sekedar sharing. Kenapa demikian? Karena memang gaya penceritaan di buku ini oleh Timothy Walker adalah menceritakan pengalaman yang dia rasakan sebelumnya, dan kemudian diceritakan pengalaman yang dia rasakan setelah dia mengajar di Finlandia, di mana dia belajar banyak hal kaitannya dengan bagaimana memanusiakan siswa didiknya. Buku ini juga akan menjadi refleksi mendalam dalam bagaimana kita menumbuhkan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa kita, setiap individu kita, dan juga orang lain di sekitar kita. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin dapat insight tentang bagaimana sih caranya kita mengkondisikan pembelajaran bagi anak kita, rekan kita, siswa kita di kelas, buku ini dapat menjadi salah satu jawabannya. Silakan dicari di toko-toko buku online terdekat.
sudah banyak yang menjual. Dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa ketika membaca buku ini jangan hanya dibaca tapi silakan diterapkan langsung dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya bahas di review buku kali ini. Moga-moga bisa teman-teman praktekkan segera, dan sampai ketemu di review buku selanjutnya. Dadah.